Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara hewan dan tumbuhan itu melakukan reproduksi atau perkembangbiakan, kita akan membahas dulu macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di mana reproduksi tumbuhan dan hewan itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu yang pertama adalah reproduksi seksual atau kita sebut dengan generatif, yaitu proses menghasilkan individu baru melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah reproduksi aseksual atau vegetatif, yang merupakan proses menghasilkan individu baru tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang definisi reproduksi generatif dan vegetatif. Sekarang kita akan melihat lebih jauh apa perbedaan antara reproduksi generatif dan vegetatif. Bisa kita simpulkan menjadi 4 poin ya perbedaannya. Yang pertama adalah dari segi induknya. Kalau generatif karena melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berarti induknya ada dua, induk jantan dan induk betina. Sedangkan vegetatif itu induknya hanya ada satu. Kemudian dilihat dari kawin dan tidak kawin, maka generatif itu secara kawin, kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan ya. Kemudian yang ketiga, dari proses mendapatkan individu barunya, kalau generatif itu dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan vegetatif itu berasal dari bagian tubuh induknya. Dan yang terakhir, dari sifat keturunannya, generatif, sifat keturunannya itu merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya. Sedangkan vegetatif itu sifat keturunannya sama dengan induknya. Misalkan saja kalian mengembangkan mangga ya, mangga secara cangkok. Cangkok itu merupakan salah satu contoh reproduksi secara vegetatif. Maka jika induk yang kalian cangkokkan itu manis, maka nanti anakannya juga akan manis ya. Jadi sifat keturunannya sama dengan induknya. Oke, sekarang kita membahas tentang reproduksi tumbuhan ya, dimana yang akan kita bahas nanti ada lumut atau kita sebut dengan bryophyta, kemudian paku, pteridophyta, dan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah reproduksi pada bryophyta atau lumut. Baik, untuk lebih memahami, kalian perhatikan gambar ya. Bryophyta itu mengalami metagenesis ya, atau pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif. Di mana pada perkembangbiakan lumut itu yang lebih dominan adalah fase gametofitnya. Sedangkan pada perkembangbiakan paku, nanti yang lebih dominan adalah fase sporofitnya. Perlu kalian ketahui, gametofit itu adalah fase generatif dan sporofit itu adalah fase vegetatif. Oke, selanjutnya adalah reproduksi pada bryophyta ya. Di layar sudah ada bagan tentang metagenesis lumut. Kalian perhatikan dengan baik.
Di sana diawali dengan spora ya, di mana spora itu memiliki kromosom haploid atau N. Nah, spora itu akan berkembang menjadi protonema atau lumut muda. Kemudian, lumut muda dia akan berkembang menjadi lumut dewasa, di mana pada lumut dewasa ini fase gametofit dimulai. Ya. Kenapa pada lumut dewasa dikatakan fase gametofit dimulai? Iya, karena pada lumut dewasa itu sudah bisa menghasilkan archegonium dan antheridium, di mana archegonium itu merupakan alat kelamin betina yang bisa menghasilkan sel telur, dan antheridium merupakan alat kelamin jantan yang bisa menghasilkan spermatozoid. Nah, jika sel telur dibuahi oleh spermatozoid, maka akan menghasilkan zigot ya, yang kromosomnya sudah diploid atau 2N. Kemudian zigot dia akan berkembang menjadi zigot dia memiliki sporogonium atau kotak spora. Nah, mulai dari sporogonium inilah fase sporofit dimulai. Kemudian sporogonium dia menghasilkan spora. Begitu seterusnya siklus akan terulang kembali. Spora berkembang menjadi lumut muda berkembang menjadi lumut dewasa, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian untuk reproduksi pada tumbuhan paku ya, sama halnya seperti lumut, paku itu juga mengalami fase metagenesis ya, atau pergiliran keturunan. Akan tetapi bedanya, kalau pada lumut yang lebih dominan adalah fase gametofit, kalau pada paku yang lebih dominan adalah fase sporofit. Nah, kalian perhatikan di sini juga diawali dengan spora ya. Spora yang dihasilkan oleh paku dewasa dia akan berkembang menjadi protalium. Protalium ini sudah masuk ke fase gametofit, di mana protalium dia memiliki archegonium yang bisa menghasilkan sel telur dan antheridium yang bisa menghasilkan spermatozoid. Nah, jika spermatozoid membuahi sel telur, nanti akan menghasilkan zigot, dan zigot berkembang menjadi paku dewasa. Paku dewasa akan memiliki kotak spora atau sporogonium dan bisa menghasilkan spora kembali. Demikian seterusnya siklus akan berulang. Baik, demikian anak-anak untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang reproduksi pada spermatopita ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.